Annyeonghaseyo, selamat malam. Kembali lagi dengan IG Live Drakor Class episode kelima. Sebelumnya kita sudah bincang-bincang dengan Asri Lestari, seorang cerpenis yang juga kontributor dan founder dari blog kita semua, drakorclass.com. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan Neng Nat, nama pena untuk Nadia Amalia, yang akan membagikan gimana sih proses kreatif dia dalam menulis cerpen. Saya invite dulu ya. Annyeonghaseyo yang sudah bergabung. Nana. Annyeong. Annyeong. Semoga tidak lama. Seru banget tadi. Serius, seru banget. Oh, ngikutin ya? Ngikutin dong. Ngeliat waktu jadi lupa ini jawabin pertanyaan. Bisa lah ntar kita ya. Nah, ini teman saya, adik saya, Neng Nat. Nama aslinya Nadia Amalia. Sebelum mulai, aku bacain dulu profilmu ya. Oke. Nadia ini penulis cerpen, usia 31 tahun, tinggal di Bandung, sudah menikah. Pendidikannya farmasi, sekarang ibu rumah tangga dan sedang merampungkan satu antologi. Antologinya ada banyak loh, saya aja keder bacanya. Dari Juli akhir tahun ini doang, ini berkah pandemi benar-benar. Udah ada 3 yang cetak, 3 terbit, 1 sedang cetak, 1 sedang editing. Yang antologi judulnya yang pertama, Dhamma Baka, Kisah Abadi Ayah Bunda. Yang kedua, Kepingan Masa Lalu. Yang ketiga, Those Three Little Words. Ini tentang I love you ya, kalau nggak salah ya. Mestinya. Tapi aku nggak tentang itu kok. Oh, jadi ada bahasa kita ya? Iya, jadi itu kan itu sih dikasih tema sekian, pemilihan judulnya ini. Tapi dalamnya ya bisa aja kan, mau beda asal masuk ke tema ya why not kan. Gitu. Those Three Little Words, I am hungry. Itu juga reverse-nya tuh I love you pasti. I am hungry juga bisa. Betul. Yang sedang cetak itu Semusim Bersamamu dan sedang editing tema Luka. Wow, banyak banget. Neng Nat ini pertama kali kenalan tuh di cerpennya yang temanya nggak biasa. Saya ceritain dikit ya, soalnya bener-bener sampai sekarang ingat walaupun udah berbulan-bulan. Ceritanya ada pasangan nih LDR, Kalimantan, Jakarta. Kenapa saya langsung cek gitu ya dengan ceritanya? Karena saya pernah tinggal di Kalimantan dan LDR dengan yang di Jakarta, ya gitulah. Sarah. Nah, di suami di Kalimantan biasanya sering pulang ya Nat ya. Terus suatu waktu gelagatnya aneh nih, si ceweknya. Siapa sih namanya? Dinda tuh siapa ya ceweknya? Iya. Dinda ya? Betul. Dinda nyusul nih ke Kalimantan dan mendapat. Yang ceweknya Kinanati kak. Siapa? Kenapa? Yang ceweknya Kinanati. Dinda itu yang tiba-tiba nelfon gitu. Kak, suaminya titik dikiranya selingkuh. Nah, Dindanya itu istri dari selingkuhannya suaminya. Kayak sih kebanyakan udah mengarah kemana, itulah laki botak apa laki hitam botak tidak. Ya, jadi ceritanya si suami, di karakter si suaminya tersangkut gaya hidup itu dan sekaligus narkoba. Waktu bacanya saya sempat kaget karena gak biasa ya, dan apalagi Neng Nat ini berani share di grup besar klip kelas literasi ibu profesional. Tapi dia sangat rendah hati, dia nanya, menurut kalian gimana sih temanya, penceritaannya? Dan dengan senang hati kita kasih tahu gitu dia pendapat kita. Nah dari situ Neng Nat terus konsisten membuat cerpen-cerpen dengan tema yang gak biasa. Yuk kita tanya lebih lanjut, kayak apa sih dari seorang Nadia Amalia ya. Neng Nadia, sejak kapan sih nulis? Kalau nulis sih pasti sejak kecil, maksudnya sejak mulai menulis lah ya. Tapi kalau concern untuk menulis di seriusin itu ya 2020 ini sih. Sebelum-sebelum, iya kalau sebelum-sebelumnya ya mungkin sama seperti Mbak Asri ya,
sebatas ya di diary atau juga di belakang buku pelajaran tuh zaman dulu kan kayak gitu, atau juga ya yang kayak gitu-gitu doang, belum ada kepikiran, sempat kepikiran pengen bikin buku justru waktu masih kecil banget, tapi kemudian ada sesuatu hal jadi keputus, akhirnya ngelupain banget lah pengennya jadi bikin buku itu. Akhirnya ya udah kerja normal aja kayak biasa sampai akhirnya 2020 mulai lagi gara-gara gabung sama klip juga sebenarnya. Begitu gabung langsung 5 ya, 5 men. Kalau aku hitung 12 bulan bagi 5, 2,4 bulan satu buku. Wow. Gimana tuh Neng? Menjaga stamina motivasinya tuh gimana biar tetap nulis sampai mau publikasi nih gitu? Sebenarnya kalau misalkan awalnya gabung klip itu nggak ada niatan buat ya gabung ke komunitas yang itu tuh nggak ada niatan untuk sampai publish, go public kayak gitu, nggak ada jujurnya. Aku nulis karena aku butuh media untuk healing waktu itu tuh. Karena aku sempat lost dari sosial media lumayan lama lah. Pas balik lagi ke waktu itu Facebook, ngeliat ada itu, wah ini kayaknya nulis, coba deh, siapa tuh bisa buat ya healing tadi itu kan. Masuk, ya udah nulisnya sebatas itu doang. Ternyata di dalamnya itu penulisnya banyak banget, majemuk juga, backgroundnya macam-macam dan luar biasa banget sampai akhirnya aku juga kayak panik gitu loh. Jadi kayak loh, itu nulis juga loh, sama-sama dengan kata-kata juga loh, jadi kalimat juga, jadi paragraf juga, tapi dia bisa menghasilkan ini. Terus itu juga sama loh, dia punya anak bahkan 3, bahkan 2. Terus juga gak ada pembantu misalkan di rumahnya. Ternyata dia bisa menghasilkan ini loh, kayak gitu. Di situ kayak kebuka lagi mata. Oh, nggak sebatas itu doang. Kamu bisa lebih kalau kamu memang niatin. Makanya di situ aku benar-benar belajar lagi dari awal. Artiannya, aku kan minim banget secara ilmunya ya. Kalau nulis tuh dulu kan lepasan doang. Di situ mumpung disatukan dengan orang-orang yang sudah experience, expert di bidangnya, ya aku nggak mau rugi gitu. Jadi aku banyak nanya, aku baca-bacain hasil mereka. Sampai suatu ketika melihat di Facebook itu ada kayak apa sih, flyer kayak gitu ya tentang event menulis gitu. Ada orang yang share sama-sama dari profesional juga, tapi dia nggak ikut klip gitu. Akhirnya temanya itu, coba lah itu nulis. Padahal tulisannya juga ya tulisan yang pernah ada di blog sih sebenarnya, bukan yang niat serius untuk nulis untuk event itu gitu. Masukin gelalah malah masuk kontributor terpilih yang untuk dianalogikan. Di situ PD aku mulai naik lagi gitu, mulai kayak live gitu. Loh, ada yang baca dong tulisan aku gitu kan. Akhirnya di situ ya flyer lagi, ada lagi ikut event lagi. Alhamdulillah masuk lagi, ya udah aja kesininya sih aku coba dari situ aja sambil belajar sih sebenarnya di situ. Karena di situ kan setelah keterima itu biasanya disatuin satu grup, which is aku mikirnya itu grup pasti orang-orang yang udah terpilih ceritanya at least lah ya gitu kan. Oh iya, aku belajar dari mereka aja. Jadi kalau misalkan aku mikirnya udah ketika yang kontributor terpilih itu kan disatuin di satu grup. Jadi aku mikirnya yang pertama, aduh senang tulisan aku dibaca dan kepilih, berarti ya adalah masih ada gitu dipertimbangkannya. Terus yang kedua, asik nih aku bakal ketemu lagi sama orang-orang yang aku pikir kalau mereka terpilih berarti kan tulisan-tulisannya juga nggak sembarangan gitu loh. Pikirku pasti berbobot, mungkin jauh lebih bagus juga. Makanya aku pengen belajar juga dari mereka gitu. Jadi akhirnya dari situ aku mikir, ya udahlah belajar dari kayak ginian juga oke lah salah satunya gitu. Karena kan langsung ke lapangan, ngelihat juga cara nulis orang lain seperti apa gitu. Cari lagi lah cari event lain kayak gitu. Dari situ sih Kak sebenarnya. Buat modal sebenarnya Kak. Kenapa? Pengen nulis kayak buat modal sebenarnya.
pengen Nah, nulis kayak Karijo juga gitu, kumcer atau novel gitu, solois nantinya, amin. amin. Itu tujuan akhir ya. Iya, tapi kan ini ya bertahap. Itu semangatnya luar biasa loh, Nat. Eh, ikut kampung 5, terus kan pasti banyak up and down-nya ya. Belum lagi masih ngurus rumah tangga. Kamu gimana ngejaga stamina? Apalagi misalnya nih ada yang temanya kamu nggak gitu cocok gitu loh. Susah dapat idenya, itu gimana tips dari kamu? Kalau aku sih makanya harus seimbangin aja. Kalau misalkan lagi jenuh nulis, ya jangan nulis dulu. Kalau misalkan udah Hmm. on, balik lagi. Tapi harus berjangka dalam artian jangan keasikan apa refreshingnya jadi bablas kayak gitu. Terus juga ya ngobrol juga sih pasti sama support system yang di rumah sama suami gitu kan. Aku hari ini Hmm. mau ada ngedit naskah nih, aku hari ini mau ada naskah masuk nih, tolong Hmm. ya gitu. Itu juga penting juga. Ya kalau refreshingnya macam-macam, salah satunya ya nonton itu dia sambil cari Nonton. inspirasi. Nonton apa nih? Drama apa nih? Boleh disebut? Tapi aku ya itulah kalau misalkan Mbak Asri itu kan kayaknya expert banget tentang drama Koreanya. Aku kayaknya di Drakor Class ini termasuk yang Hmm. aduh cupunya gitu loh. Kadang-kadang masih siwer gitu ngebedain antara singkatan satu dengan singkatan yang lainnya gitu. Ini apa? Sampai inget banget dulu waktu di komik. Ingat gak pertama kali waktu kita kumpul sebelum ada Iya, Drakor Class itu kan ngobrolin iya. HB nih apa hemoglobin apa pas ditanya bukan oi. Oh iya iya, oke oke, saking nggak expertnya tentang drakor kelas gitu, maksudnya drakor sendiri, cuman kalau nonton aku enjoy. Tapi kalau misalkan Iya. efeknya sih sebenarnya banyak sih dari drakor itu sendiri ya, terutama Korea ya. Iya. eh ya kan, buat kalau buat aku pribadi sih ya buat Mm-mm. curi feeling romansnya aku dapat di drakor dibandingkan dengan film-film yang lain lah kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Romance kayak apa sih yang menurut kamu khas banget drakor gitu? Kita kan tahu kalau Amerika kayak apa. Kamu sendiri pernah nulis loh di drakorclass.com kan, beda-bedanya romance antara Amerika sama Korea sih yang buat Bedanya menarik banget. eh, kalau misalkan mungkin karena masih ada budaya ketimuran kali ya di Korea ini, jadi Hmm. eh, masih acceptable aja gitu buat kita. Kalau misalkan kita mau tuangin juga dia untuk ide tuh masih masuk akal gitu. Kita tahu kan Hmm. dari segi skinshipnya aja gitu kan. Ya. Kalau di Amerika itu dari pilotnya aja, dari yang sebelum episode satunya aja udah itu yang pertama dikeluarin gitu kan, skinshipnya tuh udah langsung high class gitu. Kalau Korea ini kan kayak malu-malu tapi justru Malu. malu-malunya tuh ngena gitu loh, akhirnya gemes. Oh dapet tuh feeling romance-nya, oke baru bisa nuangin ke yang lain kayak gitu. Iya, iya. Malu-malu tapi nerekam. Ah, Nah itu apa tuh, rekam apa tuh? Udah benar. malam nih. Ini dia udah bikin artikel tuh yang satu ngebahas skinship Amerika sama Korea, dua yang terakhir itu ya level bucinitas. Wah, bagus banget. Aku termasuk yang agak-agak tinggi soalnya nyahut begitu LMH. Freak ya kak ya. Iya, kurang lebih. Mudah-mudahan aja LMH-nya panjang umur, nggak aneh-aneh ikutan bunuh diri kayak yang lain. Nanti kakak ikutan juga. Enggak kan? Aduh. Kalau nulis dapat ide dari mana aja sih? Ini udah langsung dibahas nih drakornya. Pasti ada ide dari situ. Selain itu dari mana lagi? Kalau ide sih sebenarnya dari mana-mana ada. Ya ampun. Sampai keluar dong. Kasian. Ini parah banget. Kayaknya kalau telepon pun harus di bawah meteran listrik. Jadi aku di bawah meteran listrik. Ya ampun. Totalitas tanpa batas yang kayak gini ini nih. Drakor kelas kan? Drakor kelas. Cinta totalitas tanpa batas. Harap ingat. Astaga, aku sama ngomongin apa tadi terakhir? Lihat, katakan ide. Nah, ide dari Hmm. mana aja? Ide dari mana-mana sih sebenarnya ya. Kadang-kadang.
dari yang kita lihat, kadang-kadang dari perasaan, karena buat aku itu apa tuh namanya, nulis itu adalah membahasakan apa yang nggak bisa dibahasakan gitu. Jadi lebih ke arah sana kalau aku tuh. Jadi kadang-kadang mau dicurhatin gamblang dalam tulisan Dear Diary, aku hari ini bete, terlalu akunya sendiri kok kayak males gitu. Akhirnya oke, kita rubah jadi ke puisi waktu itu. Dari puisi lama-lama kok kadang-kadang orang juga udah agak-agak bisa nebak-nebak, oh puisi berarti lo lagi galau ya, lo lagi gini ya, wah ketebak lagi, gak enak, akhirnya bergantilah ke yang lain. Cerita kan kita bisa alasan ya kak ya, maksudnya oh itu kan cuman cerpen gitu, padahal di situ ada maksud, mungkin ada perasaan aku di situ, ada yang pengen aku sampaikan, unek-unek atau apapun. Jadi kalau aku sih ide utamanya itu dari perasaan, dari feeling kalau aku nulis itu. Yang keduanya ya macam-macam yang kita lihat, kadang tontonan juga, kadang keseharian juga, ya dari mana aja. Yang pasti kalau misalkan dapat sesuatu yang menarik dan kayaknya pengen banget diungkapin, langsung aja masukin di HP, tulis kayak gitu, di notes kayak gitu. Jadi cara pencatatan aku apa ya? Sebelum lupa tuh. HP. Iya. Kadang-kadang kalau misalkan lagi deadline gitu kan, butuh, ayo kita 10 hari terakhir. Tuh apa tuh? Apa tuh 10 hari terakhir? Oh, langsung. Oke, buka. Idenya dari mana? Buka dari sini. Oh, oke, yang ini aja gitu. Kepake. Udah ada koleksi idenya, tinggal yang mana. Aku perlu belajar juga tuh. Apa tiap hari. Kalau soal ide dari drakor sendiri, Nat biasanya keidean apa? Karakter kah? Atau alur? Atau apa biasanya? Kalau dari drakor ya, specialty-nya aku itu emang nyomot romance-nya, nggak bohong. Kalau aku sih dari drakor itu, karena aku ngerasa aku orangnya tidak manis, tidak sweet, dan sulit untuk membuat suatu alur, bahkan karakter atau setting yang kayaknya tuh sweet. Walaupun itu dikit gitu. Makanya aku butuh trigger di mana aku dapetin itu dari drakor. Kalau drakor itu apa ya? Kalau idenya sebenarnya kan seputar itu aja ya nggak sih kak? Ya kan, antara laki-laki perempuan tadinya marah-marahan dulu, jadi cinta kayak gitu. Sebenarnya tuh kayak gitu aja, ya nggak sih, bener kak? Cuman kan yang dibutuhin tuh kan feel-nya ini loh, feel-nya yang aku kejar tuh. Kalau pas sudah nonton, aduh, bentar itu jangan kedekatan dulu, nanti aja dulu deket dulu. Nah, greget, feel romance-nya dapet, nulis gitu. Oh ya, aduh, jangan dulu. Itunya sih kalau aku sebenarnya. Soalnya benar kalau kata Mbak Asri, kalau setting itu aku belum pernah ke Korea gitu kan. Pribadi aku belum pernah ke Korea. Terlalu riskan lah buat aku. Terus kalau misalkan karakter, aku lebih suka karakter yang orisinil aku. Boleh di apa namanya, di idein sama karakter yang ada di drakor, tapi aku pengen bikinnya versi aku gitu loh dari situ. Cuman kalau misalkan feel kan itu yang aku benar-benar ngaruh banget dari drakor itu, aduh mati kutu deh, bucin habis. Wih. Udah kayak Ma Icih aja gitu. Dia khusus nangkep feeling, apalagi romance dari drakor. Ada nggak sih drakor yang kamu paling inget, paling udah bertahun-tahun pun masih balik ke situ lagi? Yang masih ditonton ulang. Iya, itulah definisi. Nah, itu. Kalau yang sampai sekarang masih diulang, walaupun cuma potongan-potongan yang kadang-kadang nggak full, itu ada sih kayak Full House masih aku tonton ulang. Jadi, iya, kalau aku ya. Terus Playful Kiss, terus Cinderella Stepsister, You're Beautiful, karena aku pengen lihat, apa tuh namanya tuh, siapa sih yang main di Playful Kiss? You're Beautiful, Park Shin Hye. Ceweknya, dia pura-pura jadi cowok itu. Cuman ya situ selewat-selewat aja. Cuman kalau yang kadang-kadang aku masih niatin dari awal aku tonton, tapi di skip bagian part yang aku tonton, dilamain yang itu yang aku suka,
Itu paling ya Playful Kiss sama Full House buat selingan tontonan. Sohekyo sama Rain. Oh iya? Iya. Bagaimana tuh yang romansnya? Pas mereka marah-marahan. Nah makanya itu senang aja gitu yang itu. Aku penasaran, bagian marah-marah tak beradabnya atau yang bagian jarinya dilukis cincin, ingat gak? Tuh ya. Aku justru suka itu pas bagian gini loh, kayak nggak butuh tapi sebenarnya pengen. Nah itu tuh ya, padahal serumah ya kan, sebel banget Iya. gak sih? Padahal mereka serumah gitu kan, Iya. kayak ya nggak ini taunya, ya gitulah ngerti. Baru cuma beda lantai ya. Makanya gemes. Iya. Nah, sendiri tadi ngomong drama Korea itu idenya ide itu aja sih, nggak ada yang baru gitu kan. Cuma pengemasan di alurnya tuh suka unik. Apa sih yang dari drama Korea yang Nat pernah kembangin sendiri jadi fanfic buat drama atau apa? Bisa ceritain nggak? Kalau secara niat gitu dibikin fanfiction dalam arti ditulis sampai akhir dari awal itu sampai saat ini aku belum ada. Bahkan yang setoran pun aku belum nulis tuh tentang itu fanfiction. Ya ketahuan, maaf Bu Rektor. Nah, cuman kalau yang karena kurang terimanya aku ada itu yang Playful Kiss itu. Aku waktu itu SMA apa kuliah ya? Aku 2010-an ya. Kuliah berarti. Aku kuliah itu karena endingnya itu antara senang dan tak senang mereka bersatu, akhirnya aku bikin lanjutan lah. Itu ceritanya gaping banget antara si bego dan si pinter gitu kan. Gemes tapi gimana. Akhirnya aku bikin lanjutan, di situ kisahnya tuh mereka udah nikah kan. Diturunkanlah itu mereka punya anak. Anaknya 2, yang satu nurun gen bapaknya yang pinter, yang satu nurun gen ibunya yang begitulah gitu. Jadi konfliknya tuh kalau dulu itu antara cowok cewek suka gitu kan, tapi kan kalau nggak jadi nggak apa-apa gitu kan, nggak ada hubungan darah. Tapi kalau ini kan mereka sibling ya kan, ada sibling konflik itu yang aku temuin di situ. Di situ aku waktu nulis sambil nggak niatan gitu, karena nggak terima itu aja sih mereka kenapa maksain banget sih harus bersatu gitu. Tuh ditunggu ya di drakorclass.com. Sebut aboutcoffeeandme.blogspot.com ya, Cinggudel. Itu semua cerpen itu ya. Ada yang dikunci atau enggak? Dikunci. Paling kalau yang di situ semuanya dibuka kok. Yang di situ semuanya bisa dibuka. Soalnya kita pengen tahu yang Playful Kiss aja premisnya udah nyebelin ya. Yang satu bego banget gitu kan. Yang satu pinter banget. Terus kenapa bersatu ya. Udah gitu dikit lagi plot twistnya sama Neng. Udah sibling, satu bego banget, satu pinter banget. Guru arah Neng. Makanya itu nanti bisa dihubung-hubungin tuh sama isu yang sekarang kan, apa sih yang jangan membanding-bandingkan kakak dan adik, jangan ini kan parenting habis ya kesannya ya. Oh nantilah kita lanjutkan, kita seriuskan. Kalau kayak gitu kan udah masuk plot twist ya, kan ekspektasinya orang happy ending di end gitu kan. Dan drakor apa sih plot twist yang Neng Nat pernah pelajarin gitu? Dikira mati atau enggak atau apalah, terserah. Yang aku pelajarin dari drakor maksudnya? Iya, soal plot twist. Tentang plot twist di drakor ya itu aku nggak terlalu nginikan ke alur sih ya. Kalau misalkan pokoknya aku kalau nonton drakor itu udah kena feelingnya, udah ngebucin, mau kayak apa ceritanya, paling cuman histeris-histeris, cuman fokus aja ke si ke si opaknya gitu kan, atau si ceweknya, udah sebatas itu. Jadi kalau aku jujur aku untuk plot twisting itu nggak terlalu banyak ngambil di drakor justru kalau aku pribadi gitu. Biasanya keidean dari mana kalau plot twist? Kayak yang Kalimantan itu kan? Dari sebenarnya itu tuh memadukan beberapa ide yang ketulisan sama aku tapi belum direalisasikan Kak. Jadi kayak aku pernah jadi kayak misalkan itu kan ada beberapa kasus ya dalam satu cerita, ada tentang
ACDC, ada tentang narkoba di situ juga, ada tentang perselingkuhan juga. Jadi aku pernah ngeliat apa, terfikirkan tentang, kayaknya oke deh nulis tentang ACDC, catat dulu ide ACDC, terus udah gitu, ini lagi hot banget tentang perselingkuhan sekarang, tulis dulu perselingkuhan, kadang juga dengar curhatan orang atau kayak gimana lah, kok bisa jadi ada jembatan merah di antara mereka, ya udah kita masukin aja dari situ. Kan lumayan tuh beberapa ide jadi satu, beres tuh. Terhubung semua gitu ya, langsung ting Iya. ting ada juga. Asal logis saja sih Kak. Apa? Jangan sampai tiba-tiba aja kenapa dia tiba-tiba jadi ACDC loh. Apa hubungannya ini, ngehubunginnya gimana biar sampai ACDC gini, biar orang tuh nerima gitu loh. Misalkan. Kayaknya Neng Nat benar-benar mentingin logis dari sebuah alur ya. Logis. Mm-mm. Kalau aku ya, soalnya aku kalau membuat sesuatu itu menempatkan diri aku sebagai pembaca. Anggaplah tulisan yang aku bikin itu adalah hasil karya orang lain dan aku hanya pembaca di situ. Jadi aku balik lagi, misalkan lagi nulis nih. Aku nulis tuh sistemnya mungkin agak beda sama Mbak Asri ya. Kalau Mbak Asri itu kan udah expert mungkin jadi ngalir aja bisa dapat ending yang kadang beda dari yang awal gitu diniatkan. Kalau aku justru ending dulu yang aku tangkep nih. Pokoknya akhirnya aku pengen setting ceritanya tuh jadi begini gitu. Jadi D misalkan tuh. Dan A itu sebagai introduction. Nah, antara si introduction A, D ini tengah-tengah itu bebas. Aku mau masukin dia cerita seperti apapun, mau belok dulu kemanapun, enggak. Tapi harus baliknya tetap ke si D. Cerita yang udah aku set di akhirnya pengennya kayak D. Nah, untuk di tengah-tengah ini kan ada B dan C. Nah, B, C ini kan pilihan kita ya, maksudnya tuh kita lagi ngehalunya apa kita masukin ke situ, kita lagi kepikiran apa kita masukin ke situ. Tapi syaratnya harus logis tadi. Makanya kalau aku sistemnya bukan aku menyalahkan teori menulis yang ada, cuman mungkin ini yang jalan di aku kayak gini gitu. Aku sistemnya nulis 1 paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf misalkan, aku baca dulu. Bukan untuk kepenulisan, bukan tentang EYD dan kayak gitunya dulu yang aku lihat, tapi ceritanya dulu. Ini udah logis nggak? Kalau udah logis, dalam artian logis ini di sini bukan karena dia fantasi atau bukan, enggak ya Kak ya. Cuman nyambung gitu loh. Oke, 4 paragraf pertama nyambung, kita masuk part selanjutnya. Nanti baca lagi di situ. Jangan sampai ada gap yang bikin orang tuh pembaca, lo kok jadi kayak gini, ini tuh kayak ada blank space tapi apa? Nah itu kan keenggak logisan tuh ada di situ. Dan aku kalau sebagai pembaca nemuin blank space kayak gitu tuh jadi kayak ngerusak cerita gitu. Kalau buat aku Kak, udah bagus nih, udah keren. Lah, kok tiba-tiba jadi loncat ke sini tapi nggak ada yang ngejembatanin. Ya buat aku jadi kurang aja gitu. Makanya logis tuh buat aku sih penting kalau buat aku. Rusak ceritanya di tengah lagi ya. Orang Nah makanya kan. iya. Gak sempat kita kasih tahu tujuan akhirnya karena udah logis, pembaca udah ninggalin aja ya. Kalau pakai jalur itu Nat, A ke D, di tengah ada B dan C, berarti kamu selalu nulis dengan kerangka. Kalau kerangka ditulis hitam di atas putih, jarang sih aku kayak gitu Kak. Karena nulis juga aku sampai saat ini belum ada waktu khusus menulis jam sekian, hari apa enggak, masih acak-adut lah dari schedulingnya juga. Tapi kalau kerangka yang di dalam di otak itu ya, itu kan termasuk kerangka ya Kak ya. A, D, C, B, C-nya ininya pengen dibelokin dulu ke sini dikit, ininya ke sini dulu dikit, pokoknya endingnya ke situ. Ya paling kayak gitu doang. Mungkin kedepannya aku harus belajar dari Karijo untuk benar-benar dihitam atas putihkan itu kerangkanya. Karena kayaknya penting kalau buat nulis novel kan Kak. Kalau cerpen kan pendek, ya kan? Iya nggak sih? Bener nggak sih? Ajarin apa?
Iya, kalau cerpen gitu nggak masalah. Kalau novel aku pikir ya kalau tanpa kerangka ya beribet juga kayaknya. Nggak, iya nggak sih? Ya, Belum pernah nulis novel. beda kelas workshop penulis, beda teori. Itu dulu. Nggak. Tergantung trainernya. Ada yang mentingin karakter setting dulu. Pokoknya udah kebayang orang dulu. Nanti yang lain ya Nadia tujuannya dulu, yang lainnya bisa dikembangin, gitu kan. Terus ada juga yang bilang nulis aja dulu ngalir. Ada yang berarti Hmm, benar. Ya bilang mana nggak ada yang paling benar, paling cocok aja yang paling kayaknya. cocok aja ya. Itu sih, cerpen itu adalah sprint, maratonnya itu bukan. Jadi kalau sekarang kita latihan pasti bisa novel. Iya, Wah, putus-putus Kak. Halo? ah, kedengeran nggak yang terakhir tadi? Enggak, Cerpen putus di aku. maratonnya itu novel. Jadi endingnya adalah kita bisa lari buat. Oke, nangkep, nangkep, nangkep. Karena kita nulis cerpen pun kita udah mikirin kerangka sebenarnya dalam skala mikro ya. Begitu Hmm. sampai itu dari deh. Tuh. Padahal kadang-kadang juga gini loh Kak, agak bingung tuh. Aku dari yang itu yang ikut event-event itu aku banyak menulis tentang menulis tapi dibatasi kata. Ya, Gitu. ya, ya. Aku belajar itu karena kadang-kadang kan kita tuh masih nulis aja tiba-tiba katanya panjang. Ini udah masuk ke cerpen kah atau gimana kah kok cerpen kepanjangan gitu kan. Ya. Akhirnya dari situ aku baru belajar, oh iya, maksimal 2000 kata misalkan. Kita udah nulis beret 2200. Nah, loh, cutting yang 200 katanya itu gimana? Itu juga kan jadi modal jadi pembelajaran juga gitu. Ya, begitu deh. Berhenti di tengah-tengah atau udah terakhir baru sunting terakhir banget gitu. Gimana kamu? Kalau jumlah kata aku terakhir aja sih, Kak. Iya sih, susah Kalau loh di aku tengah. sih susah kalau di tengah. Kita kepentok sama jumlah kata ya ribet juga. Yang penting ceritanya nyambung dulu, logis dulu, sampai akhir dulu. Pas terakhir ternyata lah kelebihan sekian, baru oh. Tapi kan kita ingat karena kita diulang-ulang terus ngebaca, kita ingat bagian ini nih yang bisa kita reduce, bagian ini bisa kita reduce gitu. Biasanya kamu ngurangin apa? Narasi apa dialog? Tergantung sih kalau misalkan dialog itu kuat dan menguatkan karakter, menguatkan setting, ya aku nggak akan hilangin. Pun kalau misalkan itu apa namanya tuh deskripsi atau narasi ternyata itu juga penting ya nggak akan aku hilangin juga. Aku hilangin apa yang kira-kira masih prioritas penguatan ke ceritanya itu levelnya paling bawah gitu. Kayak apa? Deskripsi tempat misalnya. Hmm, kalau lagi deskripsi tempat tapi kita butuh untuk tempat itu genre jelas, kan jadi prioritas juga Kak. Ya nggak sih? Jadi itu kayaknya satu paket, kita harus tahu dulu ceritanya itu seperti apa, Iya, menceritakan apa, goalnya seperti apa. Jadi bisa kita reduce yang sesuai harus kita reduce gitu paling. bener. Teorinya banyak tapi pas prakteknya Iya, makanya kalau aku ya ampun, makanya kalau belajar secara teoritis gitu, aku ngerasa ya ampun, kok aku jauh ya dari itu, aku jauh dari itu. Tapi kalau misalkan aku terlalu pernah tuh aku matokin gitu ngikutin teori banget, aku malah jadi buntu Kak. Yang hmm, kayak itu bilang yang karena mungkin nggak match sama kita time. gitu kali ya. Mungkin kayak gitu, seperti Iya. itu. Ini juga untuk dapat workshop penulis yang cocok sama kita. Aduh, ada miliaran gaya kali dari penulisan orang itu miliar ya. Tapi pasti kamu lah dari 7 miliar itu masa ada yang cocok. Tadi balik lagi ke drakor nih Nat. Nadia kan udah spesifik ya, mau dapet feel romance-nya, duget-dugetnya gitu. Hmm. Ada drakor hiburan, ya udah terhibur aja. Ada nggak sih drakor yang paling disukain, uh, paling nggak disukain, tapi bisa belajar banyak dari situ? Aku yang itu yang Cinderella Stepsister.
Oh iya, ceritain. Kenapa? Ya itu tuh eh, nggak banyak ditonton orang kayaknya karena kalau tiap kali aku ngobrol dengan para pencinta drakor juga lebih banyak denger apa soundtracknya daripada nonton filmnya. Jisung Apa? gitu loh. Yang nyanyinya soundtracknya Jisung yang apa Oh, It Has to Be You itu kan lagunya kemana-mana. Tapi kalau ditanya nonton nggak drakornya, nggak banyaknya gitu karena memang tidak sehip itu gitu. Cuman aku tuh pertama suka dari drakor itu Moon Geun-youngnya ya, aku suka banget sama dia. Yang kedua itu dia itu lengkap. Di situ ada tentang konflik keluarga, konflik percintaan of course, sama juga tentang ini loh, dia tuh menyukai suatu bidang biologi. Jadi aku ceritain dikit aja kali ya, spoilernya. Jadi Moon Geun-young ini dari keluarga yang broken home karena bapaknya ini pemabuk terus juga suka main kasar gitu ke DRT. Akhirnya kabur Moon Geun-young ini sama mamahnya. Kabur dari rumah itu, bertemulah sama apa suami Duda ya. Duda dia pemilik pabrik atau produsen apa soju setuju. gitu, Oke. kaya tentu kaya, dia punya pabriknya sendiri gitu tapi dengan pembuatan secara apa konvensional gitu sojunya tuh. Akhirnya menikahlah itu saking baiknya si bapak ini, menikah tanpa mikir macam-macam tentang ibunya ini, padahal ibunya ini nikahin bapaknya ini pengen uangnya, pasti pengen si Moon Geun-young ini bisa belajar yang benar karena Moon Geun-young ini emang orangnya tuh dari awal udah ada obses dengan belajar. Hmm. Awalnya tuh masuk keluarga itu Moon Geun-young belum bisa nerima tentang bapaknya gitu, tapi bapaknya terus-terusan berusaha untuk mendekati Moon Geun-young ini, dan si bapaknya juga punya anak cewek. Nah cintanya cinta segitiga di situ antara step sister namanya kan, Hah? apa kakak adik tiri cewek suka sama satu itu asisten yang kerjanya kepercayaan si bapaknya gitu loh. Cintanya di situ sebenarnya. Aku Cuman malah yang senang tuh itu. tadi bayang cinta segitiganya perebutin cinta bapaknya yang harus dibayar. Makanya tapi ada gitunya juga ternyata yang sampai akhirnya tuh si anak kandungnya, si anak bapaknya itu ngerasa loh kok lebih care ke yang anak tirinya, padahal kini lagi berusaha untuk menarik simpati anak tirinya, kayak gitu-gitulah. Pokoknya lengkap sih kalau menurut aku cerita ini. Dan berakhirlah itu tiap kali dia ngerasa itu sendiri, bete gitu, dia diem di tempat ngediemin si beras biar jadi soju buat Kasih. fermentasi. Dia nenangin diri di situ, belajar di situ, dan pertama kali dia ngedenger letupan hasil fermentasi, dia dengerin tuh di gentongnya. Nah di situ dia ngejer lah ilmu biologi sampai akhirnya yang bapaknya meninggal kan, ini endingnya tuh bapaknya meninggal, sedih banget kan. Iya, tapi yang memajukan dan mempertahankan usahanya ini bukan anak kandungnya, justru Ah, Simon Genyong ini gitu. Sebagai tanda terima kasih juga. Sebenarnya di awal diceritain kayak nggak sayang gitu dia sama bapak tirinya, tapi ternyata dia sayang banget gitulah. jadi Boleh sampai dicoba tonton. siapa yang dapat cinta cowok itu, asisten itu? Oh ya jelas yang si cool Mon Genyong lah. Dari awal juga emang laki ini Kenapa? tuh udah ngejarnya ke sini, tapi dia ini terlalu cool. Yang cool ceweknya justru ini tuh aku seneng gitu karakternya. Yang aku senengnya itu karakter ceweknya tuh seneng gitu aku tuh. Nggak Nah, nggak kelemar-kelemar, nggak gampang jatuh hati, punya karakter gitu kan. Ya itu. Tapi akhirnya ya sama itu, tapi ya itu awalnya dia nggak mau bener-bener penolakan yang keras-kerasan ke si cowoknya ini, tapi hmm, endingnya jadi juga. iya. Itu soal karakter emang banyak banget belajar dari drakor ya. Mbak Asti juga tadi ngomong karakter yang kita suka sama yang nggak disuka juga gitu ya. Drakor banyak ngungkit profesi yang kita nggak kepikiran gitu kan. Nah, Hmm. ini profesi di drakor yang dibikin jadi tertarik untuk tahu lebih lanjut, sama pernah nggak jadi dimasukin ke cerpen yang Nadia bikin? Profesi ya,
Kayaknya kalau profesi masukin ke cerpen pernah nggak ya? Aku nulis cerpen macem-macem sampai bingung sendiri gitu tentang apa aja gitu kan. Cuman kalau misalkan secara profesi tapi umum ya dokter, walaupun aku banyak banyak belajar detailnya justru bukan di drakor, tapi setidaknya nyomot dari situnya gitu. Cuman kalau secara khususon ngambil profesi dan akhirnya aku perdalami itu belum sih Kak. Mungkin ide nanti ke depannya. Iya, iya. Oh, dok, kan jadi ketemu karena dari sahabatmu sendiri ya terkena COVID deh kalau nggak salah. Iya, itu yang antologi yang terakhir yang bukan terakhir, yang lagi cetak itu udah beres, tinggal nerima hasil itu. Semusim bersamamu kan, orang pasti mikirnya arahnya pasti dikasih tema gitu atau judul gitu harus tentang cinta gitu. Akhirnya waktu itu kepikiran waktu anniversary-nya itu publisher Kabar Ezrin gitu. Aku ikutan eventnya itu. Aku bikin lah itu. Tadinya nggak niat ikutan Kak. Cuman pas itu ngeliat story WA, story-nya IG temanku itu dia dokter kena COVID. Wah, dramatis lah pasti ya, maksudnya tuh karena dia harus jauh dari keluarga, punya anak kecil juga gitu kan. Pokoknya tuh aku kasihan banget. Ya akhirnya aku nulis juga tentang itu, tentang dokter yang kena COVID. Jadi bukan orang doang yang umum aja yang kena COVID ini, tapi tenaga medisnya sendiri. Gimana dia perasaannya, gimana dia ngadepin keluarganya, gitu. Yang bersangkutan tahu kamu tulis? Belum. Surprise dong nanti ya udah Karena karena aku tuh niatan aku pengen ngasih ke dia. Kalau udah ada cetakan, belum cetak nih Kak. ya, Gitu, ya, ya. pengennya. Apa? Karena kan dibaca orang, jadi orang nggak lihat Mm. gampang, tugasnya tuh nggak gampang. Nah, Ya, iya. wah soal drakor mah nggak akan ada habisnya. Neng, kalau fanfiction tadi yang si Playful Kiss ya, walaupun waktu itu kurang happening lah ya, dan pemainnya juga gimana, tapi banyak juga yang nonton gitu, jadi kayak ada Kalah yang sama yang asli. oh yang Itazura no Kiss ya. Iya, itu Zurunakis ya. Yang Jepangnya itu ya, yang asli. Iya, memang kalau udah remake itu kadang ada yang lebih unggul lah dari yang lain. Pasti. Kalau soal plot twist, yang sendiri bilang kalau plot twist pengen bikin yang khas dirimu dan banyak dari banyak ide gitu kan ya. Pembaca pertama dan pengkritik pertama siapa selain dirimu? Kayaknya kamu posisikan ya gitu. Siapa lagi yang kamu suruh? Baca dong, kritik. Dari komunitas sih Kak. Oh gitu. Suami Iya, nggak? kalau aku komunitas suami baca ujung-ujungnya. Bahkan aku baru tahu kalau dia tuh diam-diam ternyata katanya aku udah baca kok semua tulisan kamu di blog. Dia tuh aku nggak pernah bahas, nggak pernah kayak gimana. Sampai aku pernah suatu kali nanya, kamu nggak tahu gitu istrinya nulis blog? Tahu, aku udah baca kok. Bahkan dia bilang ke aku juga keprintin kok tulisan-tulisan kamu gitu. Jadi aku bukan langsung diminta dibaca dulu suami, justru aku ke komunitas dulu. Dan di situ aku, oh, kamu baca? Oh, so sweet. Cinggudel yang di sini dengerin ya, bisa sedikit disenggol suaminya untuk bilang, prinin dong, ini kan udah hasil karya gue. Nah, terus ada yang kira-kira colongan kayak kapan hari kamu bilang tetangga nih kamu tulis, dia pernah komen apa gitu? Dianya siapa nih? Suami Aku. Ya dia tuh apa ya, orang bukan yang kayak kamu gini gini gini, orangnya tuh kayak yang cuek Kak kalau suami aku. Jadi kesannya tidak tahu apa-apa, kesannya ya udahlah nulis, ya udah nulis doang gitu kan. Cuman ternyata ya dia ini kan tuh mengikuti juga, tapi nggak pernah tuh yang sampai kayak kamu nyepet ini ya. Kenapa? Karena saking dia itu orangnya tuh nggak mau suuzon Kak. Jadi kalau aku
tulisanku isinya seuzon semua, misalkan nih ya, aku tuh padahal nulis ini tuh pengen mengeluarkan unek-unek buat si ini loh, gitu. Padahal orang ini tuh dia juga tahu, suami juga tahu misalkan tuh. Tapi dia mah lempeng aja. Oh, pas aku curhat nih, bang, aku nulis kayak gini, 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 gini. Oh, oh gitu. Saking lempengnya dan saking dia tuh nggak pernah suzon ke orang, Kak. Jadi ya, yang penting dia mah baca-baca aja. Oh ya udah nangkep ini, oke, poinnya dapet kayak gitu. Lintas, pernah nggak ada kritik yang bikin kamu satu tambah semangat, yang kedua sampai mengubah karya? Kalau sampai mengubah karya banget, enggak. Kalau misalkan apa tuh namanya, ini buat pembelajaran aja ya, untuk mematahkan semangat pernah gitu kan. Itu juga ternyata dari eh, orang terdekat. Waktu itu aku masih SD. Ya, Oh, itu tuh makanya aku sangat belajar sekali di situ. Kalau misalkan aku punya anak atau ya mungkin nanti someday apapun lah gitu, ke anak kecil atau anak seusia itu sedang berkarya, walaupun itu hasilnya ya apalah gitu kan, kita berusaha menghargai karena bagaimanapun itu juga bagian dari hasil gitu. Karena aku pernah di posisi itu gitu, posisi di mana aku berusaha untuk berkarya, ternyata dapat apa ya, feedbacknya kurang baik ya dari orang terdekat itu. Di situ aku langsung stop yang namanya nulis. Keinginan aku buat nulis buku, aku SD udah mulai pengen, punya keinginan pengen jadi penulis, bukan pengen nulis buku sebenarnya, bukan jadi penulis sih, pengen nulis buku dulu tuh karena dulu aku suka ya baca buku-buku yang pendek-pendek gitu kan, cerpen-cerpen anak. Tapi udah gara-gara itu ya udah belas sampai akhirnya SMP berjalan nulis sebatas diary dan bla bla bla, SMA berjalan seperti itu aja, kuliah ya udah sampai kembali lagi di 2020 ini aja, ngebangunin apa yang udah sempet tidur lama gitu di dalam diri aku tentang nulis gitu. Makanya lumayan itu traumatis lama ya. banget. Kalau aku kayaknya ya sih, walaupun nggak dengan kata-kata ini jelek enggak gitu kan, cuman kayak di nadanya tuh, dulu aku ingat titlenya apa, judulnya tuh Nini dan Nana, emang lucu sih, yang namanya anak SD kan kak, belum kepikiran namanya Clara atau siapa gitu ya, namanya keren gitu ya kan. Nah Nini dan Nana tuh, oh aku bully-bully gitu, digoda-goda ya Nini dan Nana, oh ini nanti jadi tulis. Ya di situ aku bukannya malah apa, aku malah down, mungkin aku juga salah juga, mungkin aku terimanya terlalu baper saat itu sebagai anak kecil. Ya udah aku jadi nggak pede untuk nulis dari situ, Minggu udah begitu. parenting sekalian ya. Waktu itu kamu kelas berapa pas SD-nya? 5? Tiga gitu, enggak, Hah? tiga apa empat. Ya tulisannya kebayang lah kak kayak apa tulisannya kan. Tiga empat lah antara itu. Anakku juga seumuran segitu, umur mungkin 8-9 tahun. Ya segituan. Nah, dari proses waktu dia umur segitu, ya nggak sih? Ini pelajaran banget buat ke kita, bukan cuma soal anak nulis ya. Misalnya aja dia bikin Lego nggak sesuai instruksi, Iya, untuk apapun. karena udah gatel. Ini kan udah ada instruksinya, tinggal follow aja. Tapi kalau dia udah bikin gitu tuh kreasinya dihargain gitu ya. Hmm. Ternyata efeknya lumayan lama ya Nat untuk apa yang udah sempet itu ya. Lumayan tuh berbekas sebenarnya. Karena mungkin ya tuh fase-fase itu kan yang lagi, kalau dihargain dia bisa naik, kalau walaupun itu sebenarnya cuma candaan ya, tapi candaannya negatif gitu ya, dia bisa jadi tenggelam juga gitu. Iya. Aku baru sadar itu, dan ya sekarang lagi hot tentang bahasan itu, aku bisa mengiyakan. Oh iya benar, karena aku punya pengalaman di situ gitu. Tentang parenting kan sekarang, hargain karya anakmu gitu kan, lagi hot juga kan kak sekarang tuh, dunia parenting tentang itu. Ya itu benar, itu kejadian gitu di aku gitu. Jadi Cinggudel bisa diambil pelajaran berharga dari seorang Nadia. Kan sayang sebenarnya tahun dimana kamu seharusnya bisa berkarya. Bukannya menyepelekan, maksudnya gini, kita belajar dari setiap jalan hidup ya. Tapi ada seharusnya begini, seharusnya begitu. Pernah nggak sih kamu ngerasa penyesalan itu, seandainya dulu nggak baper, seandainya dulu nggak dicandain gitu?
Kalau misalkan apa menyesali ya, kalau menyesali manusiawi, manusiawi. Kadang-kadang kita juga ngerasa, ih kok coba dulu tuh, nah gitu kan, coba dulu tuh, itu kan bentuk yang manusiawi banget. Kita sebaik-baiknya orang juga pasti keluar lah yang kayak gitu. Cuman kadang orang hidup itu kan kadang eling, kadang enggak. Kalau lagi enggak elingnya keluarlah itu penyesalan-penyesalan itu. Wow, penuh nih di otak nih. Ya balikin lagi. Emang lo kalau misalkan dulu sesuai dengan yang lo pikirin, sesuai dengan alur yang lo ekspektasi bakal baik, hasilnya sekarang bakal jadi sekarang jadi keren gitu, lebih keren dari sekarang. Enggak juga kan, enggak ada yang bisa memastikan itu. Nah, eling lagi kayak gitu aja sih, Kak. Kamu lagi nggak eling itu nulis. Nulis, balik lagi nulis. Drakorclass.com itu isinya orang-orang yang kepikir apa, kerasa apa, ujung-ujungnya ditulisan. Semangat literasi, ya kan? Yang terakhir, ya aduh asik banget ngomong sama kamu. Internet rumah tapi aku di Kasian ya ampun. demi Dari drakor kelas tuh. Coaching. terakhir udah belajar banyak, apalagi 2020 tiba-tiba kayak bikin ini itu, belajar ini itu, tahunnya udah berakhir. Apa sih yang kamu mau tingkatin dari proses kreatif tulis kamu tahun depan dan seterusnya? Konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin terhadap waktu terutama ya. Karena aku masih jelek banget itu disiplin waktunya. Masih belum bisa menginikan prioritas. Semuanya penting gitu. Jadi ribet sendiri hidupnya. Terus ilmunya otomatis lah ya. Kalau ilmu itu aku ngerasa sangat minim sekali tentang kepenulisan. Jadi lagi senang-senangnya belajar tentang itu. Ya upgrade aja terus, ikut-ikutin komunitas, ngobrol dengan orang yang lebih berpengalaman, yang kayak gitu-gitu. Cuman yang utama yaitu tadi sih kekonsistenan sama kedisiplinan. Karena ilmunya sekeren apapun, udah tahu ikut kelas kepenulisan berpuluh-puluh, tapi kalau misalkan dua itu belum kepegang, kayaknya nggak akan jadi apa-apa juga, aku pikir gitu. Dan itu ya yang aku rasain kayak gitu gitu. Kalau konsisten Gitu itu soal apa nih? Kayak yang tadi kamu bilang, lagi nggak pengen nulis ya nggak pengen, tapi kasih waktu gitu. Terus balik lagi. Iya, kayak gitu. Jadi tetap harus ya nulis. Kalau misalkan nggak mau nulis, kamu jenuh sama cerpen, ya tulis yang lain. Kalau yang lain juga jenuh, ya isi itu IG. Kan cuma dikit tuh. Ya kayak gitu-gitulah. Ya, hatinya mendingin, Cile. Waduh, penuh kata-kata nih kalau makin malam nih. Ngeri. Soalnya dan bintang. Mentang-mentang di luar digigitin nyamuk nggak? Aduh. Kayak di klip ini ya, sekali aja bolos udah langsung deh mulai lagi ya. Emang Perlu banget komunitas yang sepassion, sevisi, semisi. Iya, dan bukan cuma ada drakornya juga, kunjungin ya. Iya, drakorclass.com. Drakorclass.com. Oh, makasih banget Nat untuk waktu. Iya, sama-sama. Aduh, kita drama banget sih bagian kita, ya ampun. Iya, dan sekarang sudahlah. Untunglah ada Telkomsel dan 3G. Sponsor nggak nih? Disebut sponsor nggak nih? Makasih banyak Karijo. Nanti Cinggudel silakan lihat IG live-nya, rekamannya di YouTube. Nantikan episode-episode berikutnya. Pokoknya sampai akhir tahun kita kejar terus, ya. Ya, selamat malam semua. Malam juga semuanya. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Selamat nulis buat yang ngejar setoran. Uhuy, balik setoran. Oke, makasih. Iya, makasih juga.